Pemirsa Ruqyah, untuk para pelaku dosa besar, taubat yang harus mereka jalani biasa dikenal dengan taubat nasuha. Nah, teruntuk dosa-dosa ini nih, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, menyesali segala dosa yang telah diperbuat. Lalu yang kedua, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Selanjutnya yang terakhir adalah berniat tidak akan melakukan lagi dosa-dosa itu untuk selama-lamanya. Seperti yang telah dilakukan oleh Said, setelah menyadari akan segala kekeliruannya, ia pun bertobat dan berusaha membersihkan dirinya dari segala pengaruh buruk yang ada dalam jiwanya dengan cara terapi Ruqyah Syar'iyyah. Baru saja berniat berlepas diri dari pengaruh-pengaruh negatif, tiba-tiba saja jin yang ada di dalam tubuhnya unjuk gigi dan menunjukkan eksistensinya. Saya punya kanuragan seperti ini sebetulnya tanpa belajar. Ya, ini mungkin yang namanya disebut jin nasab itu kan. Segala sesuatu datang dengan sendirinya. Ada yang melalui mimpi, ada yang datang dengan sendirinya gitu kan. Bahkan memang dalam mimpi saya itu seperti saya mimpi dimasukin keris cakrabuana. Saya sebetulnya tanpa belajar walaupun ada yang belajar, tapi kebanyakan itu dengan sendiri datang. Melalui mimpi, melalui bisikan-bisikan. Jadi kalau mengobati orang itu tidak mesti saya ini datang sendiri nanti bisikan. Kalau ada orang yang sakit, anu gitu. Jadi dengan sendirinya tanpa sadar gitu. Ini cucuku. Sejak kapan kamu tinggal dalam tubuhnya? Sejak lahir. Kita menangani seorang dukun yang bertobat. Pak Said adalah seorang dukun yang lama mendalami ilmu-ilmu perdukunan, membuka praktek, bahkan dia memiliki nama-nama kebesaran yang dia dapatkan dari alam gaib. Namanya adalah Ki Gentar Bumi, ya, kemudian Ki Wijaya Kusuma, yang mendapatkan gelar-gelar tersebut dari bisikan-bisikan yang katanya adalah guru gaibnya. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Tingkah jin tersebut bermacam-macam dan sempat mengaku sakti. Ngapain suruh hadir, memang sakti dia? Ya. Coba mana saktianya? Ya. Mana saktianya? Tapi semua yang diperbuatnya sama sekali tidak membuat ustadz-ustadz muda ini ketakutan. Justru Ustadz Zunaidi dan Ustadz Aden terus melantunkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Minyak sakti bayau ini kemana? Anta khairur rahimin. Ya, pemirsa Ruqyah, dari sebelum Ruqyah dimulai, Pak Said sudah mulai tersengat energi gaib ya. Beberapa kali bisa kita perhatikan jin itu yang awalnya congkak atau sombong gitu, belagak sombong. Tapi lama-kelamaan dia pun tidak kuasa mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Ustadz Junaidi dan Ustadz Aden gitu. Sehingga dia berusaha untuk memanggil seluruh teman-temannya yang ada di sekitaran sini. Walau kondisinya saat itu sudah sangat menyedihkan, tetapi tetap saja makhluk gaib itu terus menanyakan keberadaan minyak wangi kegemarannya. Mana minyakku? Minyakku mana minyak? Mana minyakku? Haus! Ketika saya sedang berdialog di rumah, tiba-tiba ada minyak di kamar. Pas saya ambil gitu kan, minyak apaan ini? Saya bawa ke tempat seorang kiai, ternyata berbicara sendiri bahwa itu adalah minyak Sakti Jaya Bumi. Mana minyak sakti kemana? Ini mau saya hancurin ya.
Tahu bahwa jin itu begitu bergantung ke minyak-minyak wangi tersebut, Ustadz langsung menumpahkan minyak-minyak itu ke tanah hingga tak berbekas. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadija juluduhum badalnahum juludan ghayra liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakim. Dia dengan sendirinya berbisik di telinga saya. Lalu dia menguasai tubuh saya. Jadi tinggal saya panggil aja. Mau yang mana saya panggil. Pemirsa, jadi Pak Said ini memang sebelumnya mendalami ilmu-ilmu metafisika. Beliau ini bahkan sudah banyak sekali pasien-pasien yang beliau tangani. Dan benda-benda ini menurut pengakuannya datang secara gaib. Ya, jadi ada minyak ini pun dia dapatkan secara gaib. Nah, kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keterikatan benda-benda ini dengan beliau terlepas, ya. Pemirsa Ruqyah, Ustadz berusaha menetralisir semua benda-benda yang selama ini dikeramatkan Said dengan menggunakan air ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Pak Said ini juga seringkali mendapatkan benda-benda secara gaib yang digunakan untuk ngobatin orang. Bahkan ketika kita melakukan satu terapi ruqyah kepada Pak Said ini mencari-cari mana minyak saktiku. Padahal minyak itu sudah kita tuang, sudah kita buang. Tapi di situ ada botol yang masih ada aromanya, dia ambil, kemudian dia hirup, dia mengatakan kekuatanku kembali lagi. Ya, wallahu alam, itu adalah tipu daya syaitan. Saya dulu juga pernah gitu puasa gitu kan, mengamalkan kebatinan dan lain sebagainya. Tapi yang lebih urgent itu yang benda-benda yang dimiliki oleh saya sekarang itu gitu. Pemirsa Ruqyah, lihatlah, energi jin itu semakin terkuras. Dia pun nampak sudah menderita. Yang menjaga anak cucunya Pak Said ini Allah, bukan kamu. Kamu nggak punya hak untuk jaga dia. Ya, keluar semuanya. Ikuti teman-teman kamu yang sudah pada keluar dengan penuh penyesalan. Ya, dengarkan oleh kamu, Allah memuliakan bangsa jin untuk beribadah kepada Allah. Jangan hinakan kalian dengan cara menjaga manusia. Itu sebuah kehinaan kamu menjaga manusia. Allah muliakan kamu untuk beribadah, malah kamu menjaga manusia. Itu bukan pekerjaan kamu, bukan kerjaan bangsa jin seperti itu. Nah, kalian sedang merendahkan diri kalian sendiri. Maka hari ini saya mengajak kamu pada sebuah kemuliaan yang akan memuliakan kamu. Untuk melemahkan semua kekuatannya, Ustadz membacakan ayat-ayat ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yang membuat saya sakit itu memang memiliki benda-benda yang seperti itu adalah ketika saya sakit itu tidak bisa diobati. Anehnya lagi harus minum air rendaman tanah kuburan orang tua. Itu yang menyebabkan saya kadangkala pengen gitu melepas itu semua. Kenapa? Karena efeknya buat diri saya itu berat, sakit. Jadi kadangkala kayak orang gila gitu kan. Alhamdulillah, setelah berjuang maksimal, akhirnya jin-jin itu pun menyerah jua dan pergi meninggalkan diri Said. Kita lihat kesungguhan Pak Said untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesungguhan Pak Said untuk bertobat dari ilmu-ilmu perdukunan yang dia pernah pelajari. Ini tidak sia-sia, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menolongnya. Ya, melalui satu proses ruqyah yang cukup panjang, melalui ikrar-ikrar yang diucapkan secara bertahap, dan kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan benda-benda kesaktian atau benda-benda yang sebelumnya diyakini bisa mendatangkan pertolongan. Itu alhamdulillah Pak Said kemudian berhasil melepaskan seluruh hodam-hodam yang pernah dimilikinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang alhamdulillah kayak manusia baru lahir gitu ya, bener. Jadi nggak ada beban apa-apa gitu sekarang mah.
jika betul-betul hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ingin meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan dan ilmu perdukunan yang pernah dipelajarinya, jangan pernah sayang dengan benda-benda pusaka yang pernah dimiliki apapun bentuknya. Sebaiknya semuanya dilepaskan, semuanya ditinggalkan, termasuk ritual-ritual, zikir-zikir, wirid-wirid yang selama ini pernah dibaca untuk mengundang hodam-hodam tersebut, yaitu ditinggalkan dan dilepaskan semuanya. Kemudian digantikan dengan amalan-amalan sunnah, sholatnya berjamaah, ditambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian usahakan setiap hari membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, insya Allah ini jadi benteng yang sangat kuat, dan hodam-hodam itu tidak akan datang lagi dan tidak akan terwariskan kepada anak cucunya. Karena innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang terus-menerus mensucikan diri. Jadikan sisa-sisa umur kita menjadi sisa-sisa umur kita untuk mensucikan diri terus-menerus sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan sudah bersih. Tidak ada orang yang tidak berdosa, tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita lebih cepat mengakui kesalahan di hadapan Allah, bagaimana kita lebih cepat mentaubati dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita semuanya dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan.